tentu menjadi kewajiban kita semua. Apalagi kita di Dewan ada tiga fungsi ya, fungsi anggaran, fungsi regulasi, dan fungsi pengawasan. Kan begitu ya. Artinya dari semua aspek atau semua sektor yang dikelola oleh pemerintah daerah, oleh wali kota dan seluruh jajarannya, maka kita memang punya tugas yang melekat untuk itu, baik dalam hal pengawasan, kemudian politik anggaran, kemudian juga regulasi. Artinya kita sebagai pembuat undang-undang, pembuat perda ya, bukan undang-undang. Nah Pak, ketika jadi Dewan berarti tuntutan banyak dong Pak dari masyarakat? Ya, salah satunya justru ketika banyak aspirasi yang masuk, bukan berarti tuntutan ya kan begitu, tapi itu justru yang semakin membangkitkan hero saya gitu kan, semangat saya untuk setidaknya bisa merealisasikan apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat pada saat itu. Ya alhamdulillah, artinya kalau kita lihat sekarang gitu kan, kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya luar biasa, sudah ada kemajuan-kemajuan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika di podcast Banten High. Saya masih di gedung DPRD Kota Cilegon dalam rangka kerjasama dengan Setwan Kota Cilegon, dan kita masih dengan Komisi 3. Yang sudah hadir bersama saya hari ini adalah anggota Komisi 3 DPRD Kota Cilegon dari fraksi Golkar, Bapak Subhi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Habis rapat kayaknya nih. Ya, hari ini kita melaksanakan agenda ya. Salah satunya adalah paripurna yang tadi sudah sudah dilaksanakan. Paripurna dalam rangka penetapan pertanggungjawaban ya, Perda Pertanggungjawaban APBD tahun 2023. Ya. Dan banyak catatan tuh Pak dari Komisi 3 soal itu. Kemarin itu pembahasan dilakukan oleh Badan Anggaran ya. Jadi catatan itu melalui Badan Anggaran dan ya kemudian juga menjadi catatan yang bersifat semua ya, semua artinya ya, akumulasi dari semua anggota. Ya tentu tadi sudah kami sampaikan catatan itu ya berupa nota-nota karena masih terdapat juga beberapa kekurangan-kekurangan dalam hal pelaksanaan program-programnya gitu. Nah tentu harapan kami kekurangan-kekurangan itu ya bisa direalisasikan dalam tahun berikutnya. Artinya ketika berbicara 2023 maka yang belum terselesaikan maka 2024 ini harus sudah bisa diselesaikan begitu. Kalau dari bahasanya udah ketahuan 2 periode nih kayaknya. Nah Pak, sebelum kita jauh tugas Bapak soal sebagai anggota Komisi 3 DPRD Kota Cilegon yang menangani pendapatan ya. Saya ingin tahu nih Bapak sebelum masuk ke politik, ke Dewan, sebelumnya basicnya apa tuh Pak? Ya, kalau bicara basic saya lebih banyak basic saya dari organisasi ya. Gitu. Aktivis. Ya bukan aktif, kadang-kadang aktivis itu ada pelecehan juga, kadang-kadang pelecehan ini kan maksudnya aktif nggak punya pitches kan. Oh, memenya nggak punya pitches ya. Ini organisatoris saja ya, ya. Tapi ya begitulah latar belakang saya dari Karang Taruna, kemudian juga dari KNPI, dan saya pernah aktif juga di lembaga pemberdayaan masyarakat. Ya, artinya jauh sebelum saya menjadi anggota Dewan, karena alhamdulillah saya mengikuti kontestasi dari Partai Golkar di Pileg 2014 gitu ya, sampai dengan juga 2019 gitu. Nah Pak, apa yang melatar belakangi Bapak kayaknya saya ke politik deh? Apa tuh? Waktu itu ada kejadian apa gitu? Ya mungkin secara pemikiran ini tidak terlalu spesifik ya, misalkan saya harus A gitu atau saya harus B, karena saya aktif di partai
dan saya memang belum pernah berpindah-pindah partai begitu. Itu sejak tahun 92 ketika saya masih menjadi seorang pemula gitu. Tahun 92 saya sudah aktif di Partai Golkar. Bapak dari dulu baru satu partai Golkar. Iya. Dan ya tentu memang ada ya yang melatar belakangi kemudian saya harus bisa masuk ke legislatif ya. Kita punya keinginan bahwa Cilegon ini secara umum atau karena kebetulan saya tinggal di Kelurahan Bulakan di Kecamatan Jember yang notabene itu adalah dulu ketika tahun 90-an yang namanya Bulakan itu adalah salah satu desa sebelum kelurahan itu yang masuk dalam kategori impres desa tertinggal. Kalau Kang siapa? Ya, Yadi. Kang Yadi tahu gitu ya. Itu masuk dalam kategori salah satu desa yang desa tertinggal. Nah, atas dasar itulah kemudian saya berkeinginan untuk setidaknya bisa berjuang untuk bisa membenahi kekurangan-kekurangan yang ada di Kelurahan Bulakan secara khusus pada saat itu. Salah satunya Bapak lihat lewat politik. Ya, karena memang kalau tanpa di politik sepertinya kan kita tidak bisa gitu jauh ya, dari kekuasaan. Nah, begitu. Jadi Karena itulah tentu, yang melatar dari Bapak. Betul, karena tentu setidaknya ketika saya di legislatif, ketika saya di DPRD, maka setidaknya saya punya peran untuk bisa menentukan kebijakan. Begitu. Dan Bapak setelah jadi dewan, tentu yang namanya kekurangan banyak. Ya alhamdulillah kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya begitu kan. Apalagi kalau kita bicara tahun 90-an gitu. Karena kebetulan tahun 90-an itu kan saya sudah aktif di organisasi, salah satunya di Karang Taruna. Nah, kemudian juga di tahun 2000-an juga saya aktif di KNPI. Jadi saya tahu betul bagaimana kondisi wilayah di selatan sana ya gitu, yang meliputi Cikeray, kemudian Bulakan, begitu. Perbatasan dengan Kabupaten Serang, Pak ya? Betul, karena itu berbatasan dengan Kecamatan Mancak. Gitu. Nah, Pak, ketika jadi dewan berarti tuntutan banyak dong dari masyarakat? Ya, salah satunya justru ketika banyak aspirasi yang masuk, bukan berarti tuntutan ya kan begitu, tapi itu justru yang semakin membangkitkan hero saya gitu kan, semangat saya untuk setidaknya bisa merealisasikan apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat pada saat itu. Ya alhamdulillah, artinya kalau kita lihat sekarang gitu kan, kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya luar biasa, sudah ada kemajuan-kemajuan lah begitu. Nah, kalau lihat Pak, kalau lihat dari peran dewan, kalau lihat Pak Subi kan motivasinya membangun desanya begitu, sampai sekarang kemajuan terlihat. Nah, dewan sendiri Pak, perannya yang mempengaruhi dia di kebijakan itu karena partai atau memang pribadi juga mempengaruhi Pak? Karena kita adalah wakil partai, maka bisa kedua-duanya gitu. Bisa kedua-duanya karena khususnya di Partai Golkar kita sering diskusi untuk bisa menentukan langkah-langkah pembangunan gitu kan, langkah-langkah program yang kemudian ditampung oleh Partai Golkar, kemudian juga disampaikan melalui fraksi Golkar yang tentu menjadi salah satu fasilitasi untuk kita anggota ini menyampaikan berupa aspirasi. Kita punya yang namanya pokok-pokok pikiran DPRD. Nah, melalui hasil reses gitu kan, melalui hasil reses tentunya reses ini kan interaksi saya sebagai anggota dewan dengan masyarakat. Nah, kita tuangkan melalui pokok-pokok pikiran begitu, dan tentu karena saya adalah wakil partai ya tentunya kami juga melakukan komunikasi, koordinasi dengan partai kami lah kan begitu, supaya partai kami juga tahu bahwa mana sih yang sudah dilakukan oleh anggota dewan dari fraksi ini misalkan kan begitu. Itu mah sesuatu yang lumrah sekalipun memang tidak ada kewajiban tentang itu. Tapi tentunya kami menyadari bahwa apa yang saya laksanakan tugas hari ini adalah bagian daripada perintah partai. Dan Bapak menjalankan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat juga. Iya. Gitu. Nah, Pak, Bapak duduk di Komisi 3 juga perintah partai berarti? Iya, dan betul. Tentu ada basic dan segala macamnya, Pak ya. Nah, Pak, sekarang kita bicara tentang Komisi 3. Tentu kan kalau tidak salah soal pendapatan, Pak. Bapak melihat seperti apa sih potensi Kota Cilegon yang bisa menghidupi dirinya sendiri? Apakah cukup besar
soal pasti kan bicara pajak ya kalau pendapatan. Bapak melihatnya gimana? Ya saya pikir karena kebetulan saya juga di Badan Anggaran ya, di Badan Anggaran, ya saya melihat bahwa potensi pendapatan secara makro ini memang Cilegon luar biasa. Karena investasi yang masuk, kemudian juga Cilegon terkenal dengan kota jasa sebagai daerah industri, maka setidaknya bahwa ya pendapatan ini dari sektor apapun, misalkan apakah dari sektor pajak, apakah memang dari sektor retribusi lainnya begitu. Saya pikir tinggal bagaimana kemampuan pengelolaan dari eksekutif dalam hal ini Pak Wali Kota dan jajarannya yang membidangi misalkan Badan Pendapatan atau Badan Pengelolaan Keuangan Daerah begitu. Nah kalau dilihat Pak, apakah dengan potensi yang besar itu sudah maksimal atau belum? Ya saya pikir saya tetap mengapresiasi ya langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Wali Kota dan jajarannya. Tapi setidaknya ya sepertinya memang tidak ada sih kesempurnaan itu. Tapi setidaknya catatan. Ya catatan lah, karena namanya pendapatan kan tidak mungkin juga bisa melampaui 100% kira-kira. Ya, nah tentu ini harus kembali ditingkatkan begitu, harus kembali ditingkatkan. Nah karena ketika faktor pendapatan kan berbicara soal anggaran. Betul. Bagaimana bisa melaksanakan, merealisasikan sebuah kegiatan, sebuah program kalau tanpa ada anggaran, kan begitu logikanya, begitu. Siklusnya kan begitu. Dan anggaran pasti soal pendapatan iya, kan. Gitu. Nah Pak, kalau kita lihat bahwa Cilegon tuh katanya kota industri gitu. Kalau bicara industri kan variabelnya banyak ya, yang bisa menjadi sumber pendapatan. Nah Bapak melihat Cilegon dengan industrinya seperti apa tuh Pak? Baik itu relationship-nya, terus kontribusinya seperti apa? Ya memang karena ya sekalipun tadi Cilegon terkenal dengan kota industri, tapi ya dalam tanda kutip industri ini kan industri padat modal ya. Nah, artinya kalau industri padat modal beda dengan industri padat karya yang tentu lebih bisa memberikan satu kreativitas terhadap masyarakat kan begitu. Nah terkait dengan soal pendapatan, misalkan pajak atau retribusi, ya saya pikir ini sesuatu yang luar biasa gitu. Sekalipun kadang-kala karena memang kita juga Pak ada BUMN gitu kan, ada BUMS ya. Saya pikir memang yang dapat bisa memberikan dampak ya, ya dampak atau poin pendapatan itu ya memang dari badan dari usaha yang swasta sifatnya gitu dibandingkan dengan BUMN. Karena langsung di nasional ya, nah, negara itu ya. Iya. Nah Pak, kalau kita lihat sektor jasa nih Pak, perkembangan Cilegon juga dalam sektor jasa cukup besar ya. Kalau di situ kan saya lihat ada pajak hiburan, terus belum lagi ikutannya pajak parkir, retribusi segala macam. Iya. Nah, Bapak juga melihatnya bahwa ini sudah dikelola dengan baik, dengan maksimal, dan kalau belum apa catatannya Pak? Ya, saya pikir tadi sudah ya. Sebenarnya sudah dikelola dengan baik. Tinggal tinggal peningkatan sajalah kira-kira. Tinggal peningkatan dalam hal tanggung jawabnya, kan begitu. Dalam hal peningkatan mencari pengelolaannya. Kan kira-kira kalau yang namanya pajak, kalau kita tidak berikan teguran misalkan gitu. Ada reward dan punishment yang jelas gitu ya. Gitu. Kadang-kadang juga mereka lalai. Nah, inilah yang kemudian menjadi satu tugas kira-kira oleh Badan Pendapatan Daerah. Ya tentunya harus melakukan kerja yang ekstra. Nah, makanya kemarin kan saya pernah membaca ada satgas Satgas pajak itu ya. Pajak atau apa ya. Saya mengapresiasi lah hal itu karena ya justru mudah-mudahan dengan ada satuan tugas begini maka setidaknya realisasi pendapatan itu lebih baik. Lebih maksimal. Gitu, Nanti Bapak sepakat bahwa yang namanya pajak artinya pungutan yang diambil dari masyarakat perlu pengawasan yang ekstra gitu. Ya, sepakat itu karena
tentu menjadi kewajiban kita semua. Apalagi kita di Dewan ada tiga fungsi ya, fungsi anggaran, fungsi regulasi dan fungsi pengawasan kan begitu ya. Artinya dari semua aspek atau semua sektor yang dikelola oleh pemerintah daerah, oleh wali kota dan seluruh jajarannya, maka kita memang punya tugas yang melekat untuk itu, baik dalam hal pengawasan, kemudian politik anggaran, kemudian juga regulasi. Artinya kita sebagai pembuat undang-undang, pembuat perda ya, bukan undang-undang, pembuat perda. Nah, luar biasa nih ya. Pak Subri terlihat menguasai gitu. Dan tapi Pak, tadi Bapak bilang bahwa Dewan pasti ada yang datang dan ada yang pergi. Siap. Dan Bapak ini periode kedua ya, kedua. Nah Pak, harapannya sebagai senior tentu, baik entah yang datang bisa muda, ada yang lebih tua, tapi secara pengalaman Bapak sudah 2 periode. Apa yang Bapak harapkan periode Dewan yang baru nanti, terutama terkait dengan menggali potensi pendapatan di Kota Cilegon? Ya. Tugas anggota Dewan hari ini masih banyak yang belum maksimal ya. Baik mencoba mengadvokasi kepentingan-kepentingan masyarakat, menampung juga aspirasi-aspirasi masyarakat, karena kita tentu berbicara soal kepentingan masyarakat, soal kesejahteraan masyarakat. Nah, tentu harapan saya ke depan, karena mungkin ini adalah bulan yang terakhir ya, kira-kira begitu, karena detik-detik terakhir ya, karena saya hanya sekitar kurang lebih 1 bulan ke depan saya harus harus paripurna, harus meninggalkan gedung ini kira-kira. Maka kemudian harapan saya kepada teman-teman anggota Dewan yang baru untuk periode 2024 dengan selanjutnya 2029 ya, mudah-mudahan ya tentunya lebih baik lagi. Karena saya menyadari mungkin secara pribadi saya masih punya banyak kekurangan begitu. Nah, apa kekurangannya? Itu tadi ya, yang seharusnya kita mencoba memberikan fasilitasi terhadap kepentingan masyarakat, kita juga mengadvokasi harapan-harapan masyarakat, itu kan ada juga yang tanda kutip belum terrealisasi. Nah, mudah-mudahan dengan periode selanjutnya ini ya harus bisa dilanjutkan kira-kira. Yang baik diambil ya. Betul, iya, karena tugas anggota Dewan ini kan melekat, karena sebutannya kita ini kan wakil rakyat kan begitu. Jadi yang namanya wakil rakyat masih mending jadi rakyat kira-kira. Rakyatnya bukan wakilnya Pak ya. Nah lalu Pak, Bapak kan di kepemimpinan Dewan kan Golkar ya Pak Isro. Gimana Bapak melihat kepemimpinan DPRD selama periode Bapak 5 tahun terakhir? Ya, tanpa tendensi apa-apa, saya melihat Pak Isro sebagai pimpinan di DPRD, dan saya melihat semua ya, karena kita berbicara pimpinan itu ada 3, ada ketua, ada para wakil ketua. Saya melihat mereka sangat konsen begitu, sangat konsen membawa lembaga ini, artinya tetap menjaga marwah lembaga, marwah DPRD supaya benar-benar bisa memberikan satu efek yang terbaik untuk masyarakat. Saya melihat itu. Menjalankan tugas dan fungsinya. Ya, termasuk juga Pak Isro sebagai ketua, maupun juga Pak Hasbi Siddiq sebagai wakil ketua, Bu Hajah Nuratul Uyun sebagai wakil ketua. Ya, mereka luar biasa. Kalaupun ada persoalan-persoalan kecil itu dinamis, akan tetapi saya melihat kekompakan itu dalam rangka memberikan kontribusi yang terbaik untuk kepentingan masyarakat begitu. Berbeda politik tapi sebagai wakil rakyat kompak gitu? Iya, kompak. Dan di bawahnya juga solid Pak ya? Solid insya Allah. Nah, buat Pak Subri sendiri nih, setelah paripurna, Bapak mau meninggalkan politik atau mau tetap kemana ini? Karena yang namanya politik itu kan mungkin sekalipun memang tidak ada aturan dalam suatu tidak tertulis gitu ya? Tertulis, tapi saya pikir kalau orang sudah, kalau saya bercandanya gitu ya, kalau sudah hobi di politik pasti akan sulit memang meninggalkan itu ya. Orang begitu saya paripurna dari DPRD kemudian tidak sama sekali mengikuti soal perpolitikan, ya sepertinya tidak begitu ya.
Udah Nah, passion tapi, gitu ya. iya, Udah gaya hidup. tapi apa namanya, kalau misalkan mau kemana nih Pak Subi gitu ya, ya kembali ke habitat kira-kira kan begitu. Kembali ke masyarakat. Ke masyarakat. Nah, keluarga gimana Pak? Lebih senang Bapak setelah pensiun atau lagi aktif nih? Kayaknya welcome ini kali ya ke rumah semua. Ya, kedua-duanya juga menyenangkan. Ya, kedua-duanya juga menyenangkan. Ketika saya kembali ke masyarakat, insya Allah saya senang. Ketika hari ini saya menjadi punya tugas sebagai wakil rakyat, juga insya Allah saya jalani dengan senang hati kan begitu. Bapak ngalir aja berarti. Mengalir saja. Tapi tidak menutup kemudian bisa kembali kan Pak? Ya, itu karena memang kita ada periodik ya gitu. Kalau berbicara kembali itu kan berarti nanti 2029 kira-kira kan seperti Kang Yati kan ke situ kan. Betul. Momennya ada. Mulai itu nanti tergantung 2029. Nah, Bapak ngalir aja. Dan keluarga selama ini mendukung apapun pilihan Bapak. Alhamdulillah, karena itu tadi, karena latar belakang saya orang organisasi sehingga terhadap keluarga, terhadap istri, terhadap anak, terhadap ya keluarga yang lain juga tidak mempersoalkan tentang persoalan-persoalan itu. Artinya memberikan ruang seluas-luasnya untuk saya berekspresi kira-kira. Ketika saya dalam politik ya keluarga juga mendukung begitu. Ketika hari ini mungkin dengan selepas paripurna nanti ya keluarga juga tidak ada persoalan apa-apa. Insya Allah dengan senang hati semuanya begitu. Betul, asal tetap jadi Pak Sugi lah gitu ya. Nah Pak, di luar konteks ini terakhir nih, Cilegon semua sih ya daerah akan menghadapi pilkada. Tentu Cilegon juga termasuk di dalamnya. Dinamikanya kalau saya dari dulu lihat Cilegon sangat dinamis. Bapak bagian dari orang politik begitu ya. Apa harapan atau mungkin himbauan kepada masyarakat terkait dengan pesta demokrasi yang sebentar lagi akan dihadapi Cilegon? Silakan. Ya, harapan saya karena ini adalah satu kegiatan yang untuk bisa menentukan harapan-harapan masyarakat, maka tentu mudah-mudahan masyarakat bisa melihat sosok kepemimpinan terhadap kandidat nanti yang menjadi calon gitu, karena sampai hari ini kan baru bakal calon begitu. Betul, kan ya, belum ada yang daftar, belum ada yang daftar dibuka gitu. Soalnya ya. Nah tentu mudah-mudahan ya pergunakan pilihannya secara cermat, secara matang begitu, karena kemudian harapan kita adalah bisa menentukan seorang pemimpin atau seorang pimpinan yang bisa mengayomi masyarakat secara menyeluruh. Artinya ya mudah-mudahan untuk pemimpin Kota Cilegon yang akan datang lebih baik lah kira-kira gitu. Lebih baik Pak ya. Dan Bapak melihat masyarakat Cilegon sudah sangat dewasa dalam politik. Ya, insya Allah sudah. Cilegon ini kan berdiri tahun 99, artinya sudah beberapa tahun, sudah beberapa periode melakukan pemilihan kepala daerah, dan tentunya masyarakat juga sudah banyak bisa belajar. Sudah banyak belajar, sudah bisa meneropong bagaimana soal atau sosok pemimpin yang bisa membawa Cilegon ini. Gitu. Dan tentu harapan Bapak tidak lain bahwa Cilegon ke depan pasti lebih maju lah, Insya Allah. dengan potensi dan segala yang ada di Kota Cilegon. Baiklah, perbincangan yang cukup panjang dengan Pak Subi. Ini beliau sudah 2 periode dan segera mengakhiri masa jabatannya di periode 2024 ya. Bulan September ya Pak ya kalau tidak salah. Kita terakhir karena pelantikan yang baru dan pemberhentian yang lama itu kalau tidak salah tanggal 4 September 2024. Dan akan kembali ke masyarakat luar biasa. Kalau orang kuliah tuh kamlud nih. Mudah-mudahan Bapak sukses dengan perjalanannya, baik politik maupun di masyarakat nanti. Salam sama keluarga, Pak. Siap. Baik, terima kasih banyak. Makasih juga Kang Yadi. Sama-sama, Pak. Itulah podcast kita dengan anggota Komisi 3 DPRD Kota Cilegon, Bapak Subhi dari fraksi Golkar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pergerakan roda ekonomi merupakan pilar penting bagi pembangunan suatu wilayah. Industri merupakan sektor strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, Cilegon, sebuah kota di Provinsi Banten yang berada di ujung barat Pulau Jawa, terus menggeliat dengan industri perdagangan dan jasa. Kota Cilegon memiliki luas wilayah 175,50 km persegi yang terbagi menjadi 8 kecamatan dan 43 kelurahan. Jumlah penduduk di Kota Cilegon hingga tahun 2019 sebanyak 437.205 jiwa. Melalui jalur transportasi laut dari Pelabuhan Merak, pergerakan manusia dan barang terjadi di setiap saat. Pelabuhan Merak ini juga merupakan sarana transportasi penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat 2 Depok dan Kota Madya Tingkat 2 Kota Cilegon, Cilegon dibentuk menjadi kota otonom. Sebagai kota yang dijuluki Kota Baja ini, dari waktu ke waktu, pertumbuhan industri di Kota Cilegon terus meningkat secara signifikan. Hingga saat ini, perusahaan yang ada di Kota Cilegon tidak kurang dari 43.900 perusahaan bergerak di berbagai bidang, baik perusahaan skala besar, menengah, seperti industri baja, industri kimia, dan industri kecil menengah. Selain itu, pertumbuhan usaha di bidang jasa, hiburan, dan pariwisata di Kota Cilegon juga terus meningkat. Seperti restoran, hotel berbintang, dan berbagai tempat hiburan yang berpengaruh pada peningkatan perekonomian masyarakat. Dalam upaya mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat inilah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Cilegon hadir. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan maksud untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Cilegon periode 2019-2024 dipilih melalui pemilu legislatif 12 Agustus 2019 dan resmi dilantik pada 4 September 2019. Akan memenuhi kewajiban saya. Jumlah anggota DPRD Kota Cilegon sebanyak 40 orang, terdiri dari 8 fraksi. Sekretaris DPRD adalah dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam rangka mendukung kinerja DPRD yang selalu bermitra harmonis dengan pemerintah Kota Cilegon dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon melalui visi misi pemerintah Kota Cilegon. Semangat selalu.